Halo semua, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya kita bisa merasa bahagia justru di tengah-tengah cobaan yang berat? Rasanya kan bertolak belakang banget ya. Nah, hari ini kita akan coba bedah konsep yang menarik ini. Nah, ini dia nih, langsung ke intinya. Ayat ini kan kayak sebuah paradoks ya. Di satu sisi kita disuruh bergembira, tapi di saat yang bersamaan kita lagi berduka cita karena pencobaan. Agak aneh kan kedengarannya? Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kedua hal ini bisa terjadi bersamaan? Oke, biar lebih kebayang, kita nggak akan bahas teori aja. Kita akan lihat satu contoh nyata dari sejarah, sebuah kisah yang benar-benar nunjukin ide tentang sukacita di tengah ujian ini secara, luar biasa. Yuk kita time travel sebentar, mundur jauh ke kota kuno Izmirna, yang kalau sekarang kita kenal sebagai Izmir di Turki. Nah, di sanalah kita ketemu sama seorang uskup bernama Polikarpus. Kisah hidupnya ini jadi teladan iman yang teruji yang luar biasa banget. Penting banget nih buat kita tahu situasinya waktu itu. Zaman itu tuh bukan zaman yang aman dan damai, sama sekali bukan. Saat itu lagi ada penganiayaan besar-besaran terhadap orang Kristen. Mereka diburu, diancam dibunuh, cuma gara-gara kepercayaan mereka. Kebayang gak sih betapa mencekamnya? Dan ketika bahaya itu makin dekat, Polikarpus ini sebenarnya punya loh kesempatan buat kabur, buat nyelamatin diri, tapi dia justru memilih jalan yang beda. Dia memilih buat tetap tinggal dan hadapin apapun yang akan terjadi. Ini nunjukin banget betapa kuat pendiriannya. Dan disinilah ujian puncaknya tiba. Dia dikasih pilihan yang ngeri banget. Pilihannya cuma dua, akui Kaisar sebagai Tuhan yang jelas-jelas bertentangan sama imannya, atau hadapi kematian dengan cara dibakar hidup-hidup. Coba bayangin, pilihan yang luar biasa sulit. Nah, di sini kita akan lihat gimana iman yang udah dia bangun seumur hidupnya itu diuji dalam satu momen yang sangat menentukan. Ini semua tentang harga dari sebuah kesetiaan. Tapi sebelum kita dengar jawabannya, coba deh renungkan angka ini. 88 tahun. 88 tahun. Selama itulah dia setia mengabdi dan pegang teguh keyakinannya. Itu hampir 1 abad loh. Dan inilah jawabannya yang melegenda. Selama 88 tahun, aku melayaninya, dan ia tidak pernah sekalipun mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku yang telah menyelamatkanku? Wow, ini benar-benar deklarasi iman yang nggak goyah sedikit pun, bahkan di depan kematian. Jadi, apa sih intinya? Inti dari kisah Polikarpus ini sebenarnya simple tapi dalam banget. Iman itu ya mirip kali cinta, kekuatan aslinya itu baru kelihatan, baru terbukti justru pas lagi diuji sama masa-masa sulit. Nah, sumber materi kita ini ngasih sebuah perumpamaan yang keren banget untuk bantu kita ngerti kenapa sih harus ada cobaan. Iman kita itu diibaratkan seperti sesuatu yang sangat kita kenal dan hargai, emas. Jadi tujuan dari ujian itu apa? Tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dan menurut teksnya, kemurnian iman ini nilainya jauh lebih tinggi dari emas yang bisa rusak. Padahal, emas aja kan diujinya pakai api ya kan? Perbandingannya menarik banget. Emas, walaupun diuji pakai api ya, sifatnya fana. Suatu saat bisa hilang atau pudar. Tapi sebaliknya, kemurnian iman kita yang jauh lebih berharga, itu justru bakal bersinar makin terang, makin cemerlang setiap kali diuji. Oke, sekarang gimana caranya kita bawa semua ini ke kehidupan kita sehari-hari? Gimana kita bisa ngubah cara pandang kita terhadap masalah-masalah pribadi kita? Nah, ini adalah soal melihat tantangan itu sebagai kesempatan buat, ya istilahnya, naik kelas. Coba deh kita renungin sebentar, apakah saat ini keyakinan Anda sedang diuji? Mungkin ada masalah di pekerjaan, di keluarga, di hubungan, atau mungkin soal kesehatan. Pasti ada aja kan tantangannya. Kalau iya, nah ada 3 langkah simple tapi powerful yang bisa kita coba. Pertama, jangan kecil hati, jangan patah semangat, oke? Kedua, coba lihat tantangan itu sebagai sebuah peluang, bukan sebagai tembok penghalang. Dan yang ketiga, tanamkan di pikiran kita harus keluar dari sini sebagai pemenang. Dan kita tutup dengan pemikiran ini, yang penting banget buat diingat. Kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya ujian, ya kita tidak akan pernah bisa naik kelas. Jadi ujian itu bukan akhir dari cerita, tapi justru sebuah gerbang buat kita jadi lebih kuat dan lebih bijaksana.